Ramadan, welcome holy month Ramadan, ahlan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para peserta daurah seputar Ramadan, hafizakumullah, alhamdulillah. Pada siang hari ini kita akan memulai materi tentang Ramadan. Ada 8 materi yang sudah disampaikan tadi oleh panitia. Dan insya Allah kami akan menyampaikan 5 judul. Namun waktu yang agak sempit, sekarang sudah 10:30. Soalnya kita akan ringkas, namun tetap bernilai insyaallah. Berarti materinya langsung 5 saja ya. Langsung materi. Kalau ada orang yang ingin berangkat, misalnya ke Palu atau Gorontalo, Makassar, atau tempat-tempat yang jauh, tentu hal yang pertama yang perlu dia siapkan adalah bekal. Dia harus tahu paling tidak kondisi tempat yang dia mau datangi. Apa tujuannya? Apa yang harus dia bawa? Apa semua yang harus dia persiapkan? Itu harus. Maka begitu pula kalau memasuki bulan Ramadan, kita juga harus mempersiapkan bekal yang terbaik. Orang yang berperang tapi tidak bawa senjata, tentu dia akan mati konyol di medan perang. Begitu pula kalau orang yang memasuki Ramadan tidak bawa perbekalan, tidak bawa persiapan, dia akan melewati Ramadan tanpa menyandang predikat takwa. Sementara takwa adalah predikat yang harus kita capai, sehingga butuh persiapan. Maka hal yang paling penting perlu kita persiapkan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu. Itu waktu yang harus kita persiapkan. Kita manfaatkan waktu-waktu kita sejak lama sebenarnya. Kalau sudah terlambat, sejak saat ini kita mulai menyadari bahwa hal yang terpenting dalam hidup kita adalah waktu. Maka waktu yang kita miliki perlu kita manfaatkan untuk sebaik-baiknya.
Karena kapan kita dari sekarang atau sampai sekarang terus menyanyiakan waktu, khawatirnya setelah Ramadan kebiasaan itu terus terbawa-bawa. Maka hal yang paling utama adalah bagaimana kita mempersiapkan waktu kita, memahami betapa pentingnya waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang sudah kita hafalkan, wal asri, demi waktu. Dan kita lihat bagaimana penjelasan para ulama kita bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan bahwa hal tersebut sangatlah penting. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, wal asr, demi waktu, demi masa, artinya waktu itu sangat penting. Tentu hari ini mungkin masih ada yang terbiasa tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Lebih banyak mungkin bermain Facebook bukan untuk nilai-nilai kebaikan, sekedar komen-komen biasa, WA juga seperti itu. Maka jangan sampai terbawa di bulan Ramadan, termasuk game online, game offline, ya. Game offline ya, semuanya ya. Itu kita upayakan, harus targetkan Ramadan ini benar-benar kosong dari semua itu. Ada nilai yang lebih kita ingin capai agar waktu benar-benar termanfaatkan. Ikhwani dan akhwati fiddin, hafizakumullah. Maka ketika kita menyadari pentingnya waktu, sehingga kita benar memanfaatkannya, mengisinya dengan hal-hal yang terbaik, menggunakannya untuk mengumpulkan bekal sejak sekarang, maka itu sudah menjadi poin terpenting bagi kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ada beberapa hal yang perlu sebelum masuki Ramadan, yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah ilmu. Itu yang paling utama. Jadi bekal yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah ilmu. Mengetahui seluk-beluk Ramadan. Dan belajar Ramadan jangan nanti Ramadan. Biasa ya, kita tidak mengatakan tidak boleh, tapi kadang nanti sudah pertengahan Ramadan baru menjelaskan sunnah-sunnah Ramadan, pembatal-pembatal puasa. Sudah malam ke-15, ke-16. Padahal harusnya di awal, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk benar-benar berilmu sebelum berkata dan berbuat. Itu sudah kita pahami. Karena Imam Bukhari juga telah menyampaikan itu dalam kitabnya. Menulis satu bab, babul ilm qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan berbuat. Jadi jangan nanti Ramadan masuk baru mau belajar Ramadan. Alhamdulillah ada daurah DSR, daurah seputar Ramadan. Mudah-mudahan dapat dibahas walaupun tidak detail, tapi paling tidak bisa mendorong kita untuk terus memperdalam, mengkaji, membaca, menelaah segala sesuatu yang terkait dengan Ramadan. Ilmu yang terbaik. Sebab beramal tanpa dasar ilmu, khawatirnya terkena ancaman dari hadis Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Artinya siapa yang berbuat, melakukan sesuatu di bulan Ramadan tapi tidak ada perintahnya, tidak ada ilmunya, tidak ada dasarnya. Ilmu artinya Quran,
hadis, atau arahan para sahabat. Itu ilmu. Kalau tidak ada dasar itu, khawatirnya tertolak amalan kita. Kita sudah mengira bahwa ini bagian dari Ramadan, ternyata bukan. Ada orang yang dari pagi sampai sore tidur terus. Baru ya, jadi mungkin dia sholat, alhamdulillah masih terbangun sholat. Zuhur dia bangun, setelah zuhur tidur. Nanti bangun asar lagi. Terus asar tidur lagi. Karena dia mengira bahwa memang tidur adalah ibadah. Ya, karena beredar itu bahwa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, sehingga dia pakai ini saja yang gampang. Untuk beribadah, ini ibadah yang gampang. Tidur. Maka dia tidur. Ya padahal itu tidak dicontohkan oleh para sahabat. Bahkan di bulan Ramadan banyak kejayaan-kejayaan yang tercapai. Mereka tidak tidur. Perang Badar di bulan Ramadan. Perang atau Fatu Makkah di bulan Ramadan. Dan beberapa peperangan setelah itu juga terjadi di bulan Ramadan, dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Jadi bukan bulan tidur sebenarnya Ramadan itu. Dia adalah bulan untuk benar-benar mengumpulkan berbagai amalan. Nanti disebutkan juga amalan-amalan mungkin dari Ustadz kita, Ustadz Yusri, karena ada judulnya mendulang pahala. Nah berarti bagaimana kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Nanti diikuti juga insya Allah. Jadi ilmu yang kita siapkan. Jadi harus membaca, mengkaji, bertanya, konsultasi, mengikuti DSR sampai selesai. Juga bagian dari mengumpulkan bekal ilmu. Yang berikutnya adalah memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat dan beristighfar tentu tidak menunggu harus nanti masuk Ramadan. Perintah untuk bertaubat kapanpun. Bahkan Nabi SAW setiap hari bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Bahkan 100 kali. Kan kalau dipikir Nabi sudah jamin masuk surga, tapi tetap beristighfar. Bukan cuma 1-2 kali, 70 kali sampai 100 kali setiap hari. Untuk orang seperti beliau yang telah diampuni dosa-dosanya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Namun sekali lagi, agar kita baik dalam beribadah, tidak terganggu dengan hal-hal yang buruk, bersihkan hati kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemalasan untuk berbuat ketaatan itu juga karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kotor, hati menghitam karena maksiat yang terus dilakukan. Sehingga dengan bertaubat menjelang Ramadan, beristighfar kepadanya, hati menjadi jernih, jiwa menjadi tenang. Maka ketika memasuki Ramadan, kita semakin lebih kuat dan siap lagi memasuki bulan Ramadan. Dan perintah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sangat banyak dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun dosa, Allah Subhanahu wa taala maha luas ampunannya. Kisah 99 pembunuh plus 100 berarti. Karena satu itu dibunuh tempat bertanya agama. Karena jawabannya tidak memuaskan, ini orangnya memang mudah membunuh. Berarti jago juga. Karena dia bertanya kepada seorang yang tidak berilmu, apa pendapatmu, saya sudah membunuh 99 orang. Masih adakah peluang saya diampuni? Orang ini apa yang di tempat ditanya ini melihat terlalu besar dosanya. Satu saja yang dibunuh itu sudah dosa besar. Apalagi 2. Apalagi 99. Ih, banyak sekali. Tidak bisa lagi. Dosamu terlalu besar. Tidak ada. Karena dia jengkel, sudahlah genap saya 100. Dia bunuh juga. Itu 100 yang dia bunuh. Dengan tangannya sendiri. Tapi ternyata tetap saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan belum ada amal soleh selain itu. Karena sudah keburu meninggal. Itu gambaran bahwa sebesar apapun dosa yang diperbuat, selagi belum sampai ajalnya, selagi belum matahari terbit dari arah barat,
rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Dan menjelang Ramadan banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, mempersiapkan amal soleh. Walaupun ini sebenarnya sudah akhir Sya'ban, sebenarnya di awal-awal Sya'ban sudah mulai kita persiapkan, yaitu banyak berpuasa. Jadi Nabi SAW memasuki bulan Sya'ban, beliau memperbanyak amal soleh, diantaranya memperbanyak puasa. Dan kabar dari istri-istri beliau, bahwa tidak ada bulan yang paling banyak Nabi berpuasa selain bulan Sya'ban. Dalam artian puasa sunnahnya. Artinya apa? Ada persiapan amalan. Jadi mulai hari ini kita sudah pemanasan. Jangan nanti sudah mau bertanding baru mau latihan. Makanya kalau kita mau ikuti Porda tidak pernah latihan, langsung main perlombaan, jelas kan kesulitan, tidak ada pemanasannya. Jadi mulai sekarang kita sudah rutin baca Quran, sudah, kalau puasa jelas harusnya dari awal Sya'ban, sudah mulai banyak berinfak, menghidupkan Qiyamul Lail, itu harus sudah kita jaga, bahkan harusnya dari dulu. Tapi sekali lagi persiapan bekal yang terbaik, mulai membiasakan diri kita untuk beramal soleh. Bukan nantilah Ramadan baru saya mulai fokus. Itu bisa jadi kesiangan nantinya, pahlawan kesiangan. Walaupun tetap ada upaya untuk terus memperbaiki diri, tapi harusnya kita mencontoh perbuatan Rasulullah SAW. Baru di bulan Sya'ban beliau sudah mulai mempersiapkan diri. Nah kita juga begitu, persiapkan diri kita, persiapkan hati kita, persiapkan fisik kita, persiapkan niat kita, amal ibadah kita, cita-cita dan harapan kita, target kita, siapkan semuanya. Berapa juz kira-kira bulan Ramadan nanti? 1 juz 1 hari? Kayaknya kurang. Kita tambah lagi target. Jadi sudah ada sekarang gambaran-gambaran amalan. Sudah ada amalan yang kita selalu jaga dan target-target yang sudah kita buat Ramadan nanti. Memang tetap ada aktivitas yang kantoran, yang sekolahan. Tapi kita ingin kegiatan-kegiatan tersebut bisa kita atur dengan sebaik-baiknya sehingga tidak seperti hari-hari biasanya. Jadi ada persiapan amal soleh. Yang paling penting adalah banyak memohon kemudahan dari Allah. Itu juga bekal yang terbaik. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salaf terdahulu telah dikabarkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking inginnya, saking rindunya untuk berjumpa dengan Ramadan. Kita tidak tahu apakah kita akan sampai pada Ramadan berikutnya atau tidak. Maka bekal yang terbaik memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah saya kepada Ramadan ini lagi. Berdoa semoga kita dimudahkan dalam beramal soleh. Berdoa supaya kita dikuatkan dalam ibadah, baca Quran, Qiyamul Lail, puasa, menahan diri dari segala hal yang baik yang sifatnya membatalkan atau yang sifatnya makruh, dari hal-hal yang terlarang. Dikuatkan agar lisan kita terjaga. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang terbaik. Jadi ada 4 persiapan yang perlu kita buat agar kemudian benar-benar ketika memasuki Ramadan kita sudah penuh dengan persiapan. Memang sebaik-baik bekal kata Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita jaga ketakwaan kita walaupun belum Ramadan di bulan Sya'ban, dan kita lebih jaga lagi ketika memasuki Ramadan untuk meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hal yang paling utama yang sangat kental dengan nuansa Ramadan adalah menghidupkan suasana Al-Quran. Ini harus target utama kita. Maka dalam materi yang kedua ini, muliakan dirimu dengan Al-Quran di bulan Ramadan.
Jadi Al-Quran itu kalau kita rinci ada beberapa bagian. Yang pertama bahwa kita harus yakin dengan keimanan yang kuat bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang akan selalu terjaga kesuciannya. Itu yang pertama. Dia adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah perkataan Rabb semesta alam, sehingga kita rindu untuk selalu membaca kalimat-kalimatnya. Ada orang yang suka membaca WA dari orang yang dia cintai, seperti istrinya misalnya. Seperti yang lainnya, dari orang yang dia sayangi misalnya, dari ibunya, dari bapaknya dan sebagainya. Dia senang membaca itu karena dia tahu ini adalah kalimat-kalimat yang baik. Dia senang membaca puisi yang baik, kalimat-kalimat yang indah, syair-syair. Dia senang. Maka harusnya Al-Quran lebih senang lagi bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membacanya. Al-Quranul Karim yang berjumlah 30 juz, 114 surat, yang dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, menjadi target utama kita di bulan Ramadan untuk kita selesaikan minimal. Jadi minimalnya kita khatam bulan Ramadan sekali, itu minimalnya. Jadi salah target itu. Kalau kita membaca betapa utamanya orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim, ini harus memotivasi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Bahkan ditambah dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Bahwa barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. La aqul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi SAW. Tetapi alif satu huruf, wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau dirinci dari penjelasan para ulama tentang Al-Quran itu disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir 321.180 huruf. Berarti kali 10. Berarti kalau khatam, pahalanya dia dapatkan, kalau andaikan perkaliannya matematis, 3 juta. 3.211.800. Pahalanya sudah banyak sekali. Jadi tiap khatam, makanya para ulama berlomba-lomba menghatamkan Quran, karena mereka ingin dapatkan pahala yang banyak. Jadi diteliti oleh para ulama tentang Al-Quran, mereka menghitung ayatnya tidak kurang dari 6.000 ayat. Walaupun 6.666 ayat ini tidak didapatkan dalam penjelasan para ulama. Yang ada beberapa poin. Ada yang mengatakan 6.204, ada yang mengatakan 6.014, 6.219, 6.225, 6.226, 6.236. Kalau ditanya kenapa bisa berbeda-beda ayatnya? Bukankah Al-Quran itu terjaga kesuciannya? Kenapa para ulama berbeda-beda dalam menentukan ayat? Ya tentu latar belakang ada ketika para ulama menyebutkan jumlah ayat yang bervariasi begitu. Di antaranya karena adanya perbedaan tentang Bismillahirrahmanirrahim itu masuk ayat atau tidak. Sehingga berbeda jumlahnya. Kalau yang memasukkan Bismillah sebagai ayat, berarti tambah 114 dari ayat yang tanpa Bismillah itu. Ada yang memang satu ayat oleh satu ulama, ada yang masukkan sebagai 2 ayat oleh ulama yang lain. Itu ada seperti itu. Ya. Makanya ini bukan persoalan Quran yang sudah bertambah atau berkurang, bukan. Tapi tentang penetapan masuk ayat atau tidak. Tentang misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu yang selalu di pembuka surat, itu apakah masuk dalam kategori ayat
atau bukan. Karena ulama berbeda pendapat. Sehingga sekali lagi ayat Al-Quran tidak kurang dari 6.000 ayat. Sedangkan katanya 77.439 kata. Dan hurufnya tadi 321.180 huruf. Kalau kita baca semua kali 10, paling luar biasa. Kalau hatam 2 kali, semakin luar biasa lagi. Maka ini kita ingin upayakan bagaimana kemudian kita benar-benar dekat dengan Al-Quranul Karim, termasuk di bulan Ramadan. Sebab jamaah sekalian, hadirin dan hadirat sekalian, semua yang terkait dengan Al-Quran itu sangat erat kaitannya dengan kemuliaan. Jadi kalau dia dikaitkan dengan Quran, maka semua menjadi mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha mulia, karena dialah yang mengucapkan Al-Quran. Dia adalah kalamullah, Allah yang menyampaikan Al-Quran itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran melalui perkataannya. Allah maha mulia. Lalu yang menjadi perantaranya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga makhluk mulia, malaikat yang paling mulia. Dia adalah Sayyidul Malaikah. Penghulunya para malaikat itu malaikat Jibril. Diamanahkan untuk membawa Al-Quran turun kepada manusia paling mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sepakat bahwa manusia terbaik, bahkan di kalangan para nabi yang paling utama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun kepadanya Al-Quranul Karim. Kemudian yang berikutnya, waktu turunnya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Allah pilih Ramadan karena Ramadan adalah bulan yang mulia. Allah turunkan Al-Quran. Sebelumnya juga turun Injil di sana. Sebelumnya turun juga Taurat, Suhuf Ibrahim. Semua turun di bulan Ramadan, menunjukkan Ramadan itu mulia. Allah pilih Ramadan. Dipilih malam yang berkah, itu malam Lailatul Qadar. Maka dia pun menjadi malam yang paling mulia. Begitu pula kota tempat turunnya, kota Mekah, juga menjadi kota termulia. Masjidil Haram atau kota Mekah pada umumnya itu adalah kota yang termulia. Artinya kita ingin kalau mau mulia, maka dekatlah dengan Quran. Jadi hina atau mulianya seseorang tergantung bagaimana dia dengan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 10. Surat Al-Anbiya ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, sungguh telah kami turunkan kepada kalian Al-Quran, di dalamnya dzikrukum. Ibnu Katsir menyampaikan dzikrukum itu adalah kemuliaan buat kalian. Jadi kalau kalian mau mulia, pahami Quran. Kalau mau mulia, amalkan Quran. Kalau mau mulia, dekat dengan Quran. Maka sebaliknya, siapapun yang ingin hina, jauhi Quran. Itu saja kuncinya. Jadi kalau mau hina ya, pokoknya tidak usah pakai Quran. Kita hidup bebas saja. Waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu an lagi berada di luar Madinah dan bertemu dengan Nafi. Nafi ini kan ditugaskan jadi gubernur. Lalu dia bertanya, jadi di Mekah siapa sekarang yang jaga? Katanya, saya tugaskan Ibnu Abza. Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza itu? Katanya Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu an juga harus tahu, jangan sembarang kasih tugas orang. Maka beliau mengatakan dia itu adalah mantan budak. Ibnu Abza itu mantan budak. Jadi Umar radhiyallahu an kaget. Kenapa bisa mantan budak diamanahkan jaga Mekah itu? Maka Nafi menyampaikan dia memang mantan budak, tetapi dia paham tentang Quran dan hebat dalam ilmu waris. Langsung
Umar radhiyallahu mengatakan, subhanallah, benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya Allah mengangkat suatu kaum dengan Quran dan merendahkan suatu kaum juga dengan Quran. Artinya sejauh mana mereka dekat dengan Quran, maka setinggi itu pula derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jauh dari Quran, maka sejauh itu pula kerendahannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi akrabkan diri kita dengan Quran. Walaupun jangan nanti Ramadan, dari sekarang-sekarang lah. Bahkan dari sejak dulu lah kita harusnya akrab dengan Quran. Dan kalaupun misalnya belum terlalu banyak berinteraksi dengan Quran, maka targetkan Ramadan ini harus menjadi pribadi yang benar-benar fokus dan konsentrasi dengan Al-Quranul Karim. Orang-orang yang meninggalkan Quran, yang tidak mau baca, tidak mau peduli dengan Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut dengan musuh Nabi. Jadi kalau mau jadi musuh Nabi, ya begitu sudah caranya. Jauhi Quran. Kalau mau jadi orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, dekati Quran. Nabi SAW mengeluh. Wa qala Rasul, dan berkata Rasulullah SAW, ya Rabb, wahai Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku sekarang ini menjadikan Quran sebagai sesuatu yang dicuek, yang tidak dipedulikan, diabaikan. Kaumku sekarang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang berdosa. Jadi ini ancaman yang begitu besar bagi orang-orang yang tidak peduli dengan Quran. Karena Ramadan ini menjadi momen yang terbaik. Kita harusnya antusias. Jadikan waktu kita untuk banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Apalagi orang-orang yang dekat dengan Quran, Nabi SAW sebut sebagai keluarganya Allah. Itu lebih luar biasa lagi. Jadi keluarga. Bukan keluarga besar biasa. Allah masukkan di dalam ahlinya Allah Subhanahu wa taala. Orang terdekat, orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat, berarti kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati, dijaga. Dan di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Itu yang kita ingin dapatkan. Nabi SAW menyampaikan, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi ahlinya Allah. Ahli di sini bukan berarti keluarga dalam artian seperti manusia, tapi gambaran betapa dekatnya. Ya, kalau jangan diganggu dia itu, keluarga saya itu, ya, misalnya jelas mau keluarga. Ya, jadi ada hubungan gambaran kedekatan. Nah begitu pula orang yang disebut oleh Nabi SAW, ternyata ada manusia yang masuk dalam kategori ahlinya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum? Ya Rasulullah, siapa mereka itu? Maka Nabi SAW menjawab, hum ahlul Quran. Mereka itu adalah orang-orang yang ahli Quran. Dalam artian, mereka adalah orang-orang yang akrab dengan Quran, senang membaca Al-Quran, gemar berinteraksi dengan Quran, membacanya, menelaahnya, memahaminya, mengkajinya, menghafalnya bahkan. Itu harus kita upayakan. Sehingga kita bisa baca walaupun tanpa mushaf, mungkin sementara berkendara, kita bisa baca hafalan kita. Dimanapun kita berada, di tempat-tempat yang dibolehkan, maka kita membaca Al-Quranul Karim. Agar menjadi ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia kan ada ahlinya ahli kan? Ya. Intinya inti. Ahlinya ahli, intinya inti. Sudah luar biasa viral. Ya. Padahal dia ahlinya ahli. Nah kita jadi ahlinya Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk dalam kategori ahli Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dia yang menjadi ahlul Quran. Ya. Ini baru satu keutamaan yang sudah luar biasa disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ditambah dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, satu huruf 10 kebaikan. Sementara Quran 321.000 sekian. Kita selesaikan berarti kali 10.
Ditambah lagi dengan amalan-amalan yang lain, sudah sangat luar biasa. Apalagi kata Nabi SAW, barang siapa kata Nabi SAW, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau menawarkan kepada para sahabatnya, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ayyajida fihi thalatha khalifatin izamin simanin. Kata Nabi SAW, apakah salah seorang dari kalian suka jika pulang ke rumahnya, menemui istrinya, menemui keluarganya, itu membawa 3 ekor unta yang sudah bunting, besar-besar badannya, dan kemudian dagingnya gemuk-gemuk. Itu kalau sudah hamil untanya, sudah bunting, itu senang karena akan lahir lagi tambahannya. Itu kegembiraan bagi peternak. Jadi dia akan bawa itu. Siapa yang mau bawa unta yang sudah bunting? Unta 1 ekor kurang lebih berapa? 20-an juta. Berarti bawa 60 juta ya. Tambah di perutnya lagi. Baru gemuk-gemuk, besar-besar. Siapa yang suka seperti itu? Maka kata para sahabat, na'am. Iya, kami mau. Kami suka seperti itu. Maka kata Nabi SAW, fasalasu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min salati khalifatin izamin simanin. Bahwa 3 ayat yang dibaca oleh seseorang di dalam solatnya adalah lebih baik daripada 3 ekor unta bunting yang besar-besar dan gemuk-gemuk. Baru 3 ayat. Jadi kalau 4, ya tambah lagi 4 ekor. Kalau 5 ayat, sudah 5 ekor. Begitu terus dikali-kali. Dan di sini tidak disebutkan ayatnya panjang atau pendek. Berarti masuk sudah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sudah 3. Berarti sudah 3 ekor unta yang dibawa pulang. Anda berhak membawanya pulang. Tapi di sini bukan sebutkan seperti unta, tapi lebih baik. Ini bukan lagi sama, tapi lebih baik daripada 3 ekor unta yang bunting itu. Ini secara umum keutamaan yang bisa kita dapatkan. Nah, di bulan Ramadan, keadaan Rasulullah SAW ketika memasuki Ramadan, ternyata ada momen khusus di mana pada bulan Ramadan itu malaikat Jibril selalu menemui Rasulullah SAW. Jadi tiap Ramadan malaikat Jibril datang untuk apa? Untuk membacakan seluruh ayat-ayat Al-Quran. Jadi dihatamkan. Jadi memang diupayakan Ramadan itu khatam. Harus ada target itu. Karena malaikat Jibril selalu datang tiap Ramadan, apalagi di akhir menjelang wafat Nabi, justru malaikat Jibril datang 2 kali untuk menghatamkan Quran bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan betapa utamanya kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan sekali lagi, dekat dengan Quran artinya kita sedang membangun kemuliaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadikan Ramadan ini untuk semangat, targetkan setelah subuh baca Quran. Ya, jangan lihat tempat tidur, ingat tempat tidur. Usahakan. Dan subuh itu kalau sampai kita baca terbit matahari, dapat 1 juz. Itu dapat 1 juz dia. Sampai terbit matahari. Jadi kalau kita baca setelah zikir subuh, setelah zikir, dan kita mulai duduk serius membaca, itu bisa dapat 1 juz. Yang penting jangan baca kayak tilawah MTQ, itu biar sampai jam 12. Belum bisa dapat. Karena panjang dia, panjang-panjang. Harus ada lagunya kan. Tapi kalau tartil itu dapat 1 juz setelah subuh. Dan para ulama kita sangat antusias dalam membaca Al-Quranul Karim. Kita kalau membaca bagaimana para ulama dengan Quran, tentu kayak kita rasa-rasa tidak masuk akal sebenarnya. Tapi itu kan ukuran dari diri kita yang lemah. Tidak bisa kita ukur ulama dengan kemalasan kita. Masa bisa sampai seperti itu? Ya karena kita malas selama ini. Mau sampai target seperti itu. Kita kalau baca misalnya
Imam Syafi'i, ulama kebanggaan Indonesia, ya. Karena dia adalah salah satu mazhab yang terbesar di Indonesia ini. Kalau memang mau ikuti mazhabnya, memang tetap kita akan mendapati dalam sisi kehidupan beliau di bulan Ramadan, beliau khatam setiap hari 2 kali. Bukan setiap bulan 2 kali, setiap hari 2 kali. Bagaimana caranya? Itulah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para ulama kita. Yang pastinya beliau sudah hafal Quran sejak usia dini. Sehingga menghafal itu beliau baca ketika sholat atau di luar sholat. Sehingga beliau bisa hatam 60 juz, ya bukan 60 juz Quran ya. 30 juz tambah 30 juz lagi diulang ya. 2 kali sehari. Itu bisa hatam beliau. Di bulan Ramadan, artinya kita melihat betapa semangatnya para ulama di bulan Ramadan. Makanya mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena benar-benar mengkhususkan diri mereka untuk membaca Al-Quran. Toko mereka tutup pada waktu itu. Majelis ilmu yang harusnya dibuka, mereka juga tidak bermajelis. Majelis rutinnya. Mereka juga belum. Pokoknya mereka liburkan majelis, lalu fokus baca Quran. Apalagi kita tidak ada majelis. Harus fokus, betul-betul fokus. Di kantor kalau memang lagi tidak ada kerja, tidak ada diketik-ketik, yang ditulis-tulis, kosong. Sebagian mungkin kita lihat main domino, main catur. Karena mengisi daripada lapar kita main-main. Kita tidak. Ya, kita mohon maaf, kita baca Quran saja. Ya. Atau baca-baca artikel yang bermanfaat kalau memang sudah selesai baca Quran kita. Itu target kita. Jadi kita manfaatkan waktu yang terbaik ini. Imam Qatadah, seorang ulama tabi'in juga khatam setiap 7 hari. Setiap 7 hari khatam. Dan setiap 10 terakhir Ramadan, beliau lebih tingkatkan lagi setiap 3 hari. Dan 1 hari 10 juz. Bisa? Bisa. Kan buktinya dia bisa. Walaupun sekali lagi beda kualitas ya, beda kualitas. Semangat mereka melihat surga itu sudah di depan mata. Itu bedanya. Kenapa mereka semangat? Karena gambaran surga, gambaran neraka itu sudah selalu bermain-main di pelupuk mata mereka, di hati mereka terus. Akhirnya mereka ingin menggapai kenikmatan surga dan tidak ingin masuk ke dalam jurang-jurang neraka. Mereka juga telah bagaimana beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mencapai derajat ihsan. Sebagaimana nama moderator kita ya. Ya, tapi ihsan ya namanya. Ihsan ya. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah puncak tertinggi dalam agama. Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. 3 itu. Ihsan itu rukunnya 2. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Bila engkau tidak melihatnya, dia melihatmu. 2 kuncinya. Jadi kita di predikat di tingkat mana? Kalau tingkat yang pertama telah dilaksanakan oleh para ulama. Makanya mereka kalau ibadah kayak tidak ada lagi yang lain, hanya ibadah saja. Sehingga mereka bisa menghatamkan Quran begitu banyak setiap bacaan. Salat mereka begitu luar biasa. Ibadah-ibadah mereka yang lain, dalam sedekah, dalam ibadah apa saja sangat luar biasa. Dalam jihad fisabilillah itu jangan tanya lagi, mereka siap kalau tidak mati, mereka sedih. Itu gambarannya, karena mereka sudah membayangkan, sangat mengharapkan, sangat berharap dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surganya dan jauh dari nerakanya. Jadi ini gambaran yang perlu kita ketahui bahwa Ramadan kita jadikan sebagai syahrul Quran. Apalagi sudah dibacakan qori kita tadi, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka para ulama menyampaikan ketika Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai tempat turunnya Al-Quran dari Lauhi Mahfuz ke langit dunia, lengkap 30 juz. Lalu memilih Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan ayat per ayat secara bertahap. Diawali dari malam Lailatul Qadar. Itu gambaran bahwa memang Ramadan kita manfaatkan untuk itu. Kita dekatkan diri kita, kita akrabkan diri kita dari baca Quran. Memang banyak pengaruh-pengaruh yang lain. Rasa lapar kadang membuat kita lemah. Oh loyo, saya loyo. Kalau baca Quran tambah loyo lagi. Harus kita hilangkan sugesti itu. Harusnya kita sugesti diri kita, saya lemah, maka saya harus membaca Quran agar semakin dikuatkan. Terus baca Quran. Targetkan setiap sholat dan sebelum sholat.
Karena kalau kita misalnya satu juz ukuran normal rata-ratanya adalah 10 lembar, berarti 5 kali sholat berarti harus 2 lembar. Berarti setiap selesai sholat sudah satu juz. Tapi itu kan waktu sholat, kan ada juga waktu-waktu lowong. Kita baca lagi. Setelah subuh kita baca lagi. Sebanyak-banyaknya. Sampai bisa 2 juz kalau perlu tiap hari. Atau 3 juz. Berarti setiap 10 hari khatam. Tiap 10 hari khatam. Itu target. Pokoknya kita baca sekuat-kuatnya. Sebanyak-banyaknya. Agar mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Kita mulia dengan Al-Quran. Amalan yang lain selain baca Quran, ya jangan cuma sholat dan baca Quran, lalu tidak ada lagi amalan lain. Bulan Ramadan bulan tempat kita beramal, banyak berbuat kebaikan. Yang berikutnya adalah kita upayakan semaksimal mungkin untuk menghidupkan malam Ramadan dengan Qiyamul Lail. Ini judul kita yang ketiga. Hidupkan malam Ramadan dengan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu nama lain atau nama umum Qiyamul Lail. Kalau Ramadan lebih spesifik namanya Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan artinya berdiri. Qiyam itu berdiri. Lail malam. Jadi Qiyamul Lail berdiri di malam hari. Tapi jangan cuma berdiri. Maksudnya spesifiknya adalah sholat. Spesifiknya adalah sholat. Jadi sholat kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan Qiyamul Lail atau Qiyam Ramadan. Dan lebih khusus namanya sholat tarawih. Soalnya sholat tarawih untuk kita umumnya di Indonesia ini masih belum cocok penamaan sholat tarawih. Karena tarawih itu artinya istirahat. Istirahat artinya saking lamanya sholat dibutuhkan istirahat. Jadi di zaman sebelum ini, di zaman para salaf, di zaman setelah Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW sangat terkenal sholatnya. Pak. Jadi sholat tarawih, dia ambil dari kata ar-roha, istirahat. Kenapa istirahat? Karena lama. Jadi zaman Rasulullah SAW setelahnya itu sholatnya lama, sehingga setelah 4 rakaat istirahat dulu. Karena berdiri lama sekali. Kalau sekarang tidak cocok istirahat kalau cuma alhaqumut takasur. Setelah itu al-ikhlas. Rakaat kedua wal asr. Setelah itu al-ikhlas. Istirahat. Singkat sekali istirahat. Jadi tapi tidak apa-apa, namanya tetap sholat tarawih. Ya, sudah kita maklumi lah. Sholat tarawih artinya sholat di malam hari Ramadan. Walaupun asalnya sholat tarawih itu istirahat. Ada nama lain artinya santai. Maksudnya santai, jangan terlalu cepat-cepat lah sholat tarawih itu. Santai saja rukunya, santai. Allahu Akbar, Subhanallahil Azim, Subhanallahil Azim, Subhanallahil Azim. Santai. Jangan Allahu Akbar, Subhanallahil Azim, Subhanallahil Azim. Allah, itu tidak santai, bukan tarawih namanya. Ya. Sholat kilat. Ya. Bahkan 8 rakaat 4 menit. Kayak gelombang ultra magnetik. Begini sholatnya. Itu kayak, tapi bukan di sini. Di YouTube ya. Itu di YouTube ada. 8 rakaat 4 menit. Berarti tiap rakaat setengah menit. Karena 1 rakaat 1 menit. 1 rakaat 1 menit. Luar biasa sholatnya. Jadi tarawih itu sebenarnya artinya pelan, santai. Karena kita tidak persoalkan sebenarnya jumlah rakaat. Karena tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan. Para ulama pun telah membahas, menyinggung itu. Sholat tarawih tidak dibatasi harus 8, harus 10, harus 12, harus 20. Tergantung kesepakatan jamaah mau sholat berapa rakaat. Kalau di masjid itu sepakat 8, ya mari kita sholat 8, tambah witir 3 misalnya. Sepakat 20, kita sholat 20, tambah witir 3. Kalau sepakat 30, mari kita sholat 30. Yang penting sepakat, itu intinya. Kesepakatan, yang penting tumanina dijaga. Biar juga sholatnya 20, kalau ke Valentino Rossi,
biar juga banyak tidak. Jadi intinya tumakninanya, Al-Fatihahnya juga, karena dia rukun. Hari ini kita dapati Al-Fatihah satu nafas, ya. Cepat sekali. Nggak tahu lagi mana ro, mana ya ha, mana. Kita terus sangat cepat. Ini inti dari tarawih tidak didapat lagi. Kita maunya hidupkan malam Ramadan dengan berdiri. Sebab sifat ibadur rahman itu yang Allah Subhanahu wa taala puji adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ibadur rahman adalah dia yang menghabiskan malamnya dengan sujud dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya berlama-lama, bukan bercepat-cepat. Qiyamul Lail. Walaupun Qiyamul Lail ini hukumnya sunnah, tapi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang ditekankan, ditakkid. Muakkadah artinya ditekankan. Kalau bisa dijaga, tiap hari kita hidupkan. Sebab keutamaannya secara umum Qiyamul Lail adalah keutamaan. Secara khusus Nabi SAW menyampaikan dalam riwayat Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat Ramadan, qiyamul Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita punya dosa semua, tidak ada yang tidak punya dosa. Tidak bisa saya kayaknya belum ada dosa untuk tahun ini. Terlalu sombong itu. Tidak ada yang begitu orang. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam berbuat kesalahan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat kesalahan malam ataupun siangnya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan saya akan selalu mengampuni dosa semuanya asalkan kalian meminta ampun, asalkan kalian beristighfar, asalkan kalian beramal soleh, maka itu akan menjadi ampunan buat kalian, termasuk Qiyamul Ramadan. Jadi kita tidak bisa terlalu ngotot harus 8, ngotot 20, tidak. Intinya kesepakatan, tumaknina. Walaupun kemudian kebiasaan Rasulullah SAW itu sholat beliau adalah 11 rakaat beliau sholat. Dan itu rutin, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Karena Nabi SAW itu beramal secara kontinu. Jadi beliau walaupun amalannya misalnya sedikit, tapi kontinu. Itu yang lebih baik. Jagalah amalan walaupun sedikit, asalkan kontinu. Dan Nabi SAW telah menjaga sholatnya 11 rakaat. Di hadis lain, hadis yang lain 13 rakaat dengan 2 sholat pembuka yang ringan. Itu sifat sholat Rasulullah SAW. Dan beliau sholat 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Walaupun sekali lagi penjabaran ini masih banyak. Ada yang mengatakan 4 rakaat lalu salam, itu juga ada petunjuknya. Atau sholat witir 5 rakaat 1 kali salam, itu juga ada petunjuknya. Sholat witir 2 rakaat salam, kemudian tambah 1 salam, atau 1 kali 3 baru salam. Semua ada petunjuknya. Itu dibenarkan oleh para ulama. Jadi intinya malam itu berlalu, kita lalui dengan Qiyamul Lail. Dan yang paling inti adalah bagaimana kemudian kita sholat selesai bersama imam. Jadi sholat 4 rakaat, sudah saya lanjut di rumah saja. Itu keutamaannya kurang. Sebab Nabi SAW menyatakan bahwa sholatnya seseorang bersama imam, yaitu di malam Ramadan hingga selesai, maka dihitung baginya pahala sholat semalam suntuk, 1 malam full. Walaupun dia sholat itu cuma 1 jam, setengah jam, tapi dia sholat sampai selesai bersama imam, maka dihitung seperti sholat semalam suntuk. Jadi kalau di masjid itu memang tidak kita dapati sholatnya 8, 11, kita sholat di situ sampai selesai. Kita dapati masjid 20, kita sholat di situ sampai selesai bersama imam. Itu pahalanya juga disebutkan. Kita sampaikan tadi bahwa sholat tarawih hukumnya sunnah muakkadah. Disebut sunnah muakkadah karena Nabi SAW pernah meninggalkannya. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa waktu itu
Nabi SAW sholat. Dan para sahabat melihat Nabi sholat di malam Ramadan, maka mereka kemudian berkumpul sholat di belakang Rasulullah SAW, berkumpul. Keesokan harinya mulai disebarkan. Tadi malam, jadi cerita-cerita tentang orang sholat dengan Nabi banyak orang. Akhirnya sahabat yang belum sholat mau ikut juga. Maka malam kedua bertambah dari jumlah sebelumnya, karena mau juga sholat seperti itu. Karena ini pertama kali, jadi keren juga. Maka mereka terus membahasakan itu, menyampaikan dari satu ke yang lain, bertambah lagi pada hari kedua. Besoknya lagi terus menyebar cerita. Kan belum ada WA, kalau WA kan tinggal grup. Kirim kami tadi malam sholat. Ini tidak harus dari mulut ke mulut. Ternyata sampai semua pesan itu malam ketiga lebih banyak lagi dari malam sebelumnya. Malam keempat sudah full masjid. Sudah full, sudah datang semua, sudah full ruang masjid. Ternyata Nabi tidak keluar. Tetap di rumahnya. Sampai sudah dekat subuh, barulah kemudian beliau keluar dan kemudian menyampaikan, saya tahu apa yang kalian lakukan tadi malam. Nabi lihat semua yang berkumpul itu. Tapi saya tidak keluar karena saya khawatir kalau kemudian Ramadan itu diwajibkan. Sholat di malam Ramadan itu diwajibkan buat kalian yang akhirnya kalian tidak mampu melaksanakannya. Nah, maka di sini digarisbawahi bahwa hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkadah. Tapi harus dijaga karena inilah kebiasaan para ulama terdahulu. Bahkan Nabi SAW jelang Ramadan dikabarkan oleh Huzaifah, beliau sholat setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Baqarah. Ini baru Al-Baqarah saja sudah. Nanti baru satu juz saja itu sudah terkesan lama buat masyarakat kita di Indonesia ini. Apalagi Al-Baqarah ya 2 juz lebih. 2 juz lebih. Ya. Hampir 3 juz. Apakah sampai situ? Tidak, tambah Ali Imran lagi. Tambah lagi. Jadi memang kesannya tarawih itu harus lama sebenarnya. Makanya dinamakan tarawih karena ada istirahatnya. Jadi setelah 4 rakaat, karena lama berdirinya juga sudah mulai kram-kram, duduk, siapkan air minum kalau ada panitia. Air minum siapkan untuk yang sholat. Kasih orson atau apa kan supaya segar, baru lanjut lagi sholat. Jadi itu tarawih namanya, tarawih. Asal usul dari sholat tarawih penamaan itu. Setelah Nabi tinggalkan tadi, sholat sudah tidak lagi, itu berhenti memang. Tidak ada lagi sholat tarawih setelah itu. Di zaman Abu Bakar juga tidak dilaksanakan, jadi orang sholat masing-masing saja. Nanti di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar masuk masjid, melihat di masjid kenapa berkelompok-kelompok. Jadi ini ada imamnya, ada imamnya, ada imamnya, ada imamnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kenapa tidak disatukan saja? Maka akhirnya disatukan satu imam, ya ada Ubay bin Ka'ab juga menjadi imam, lalu para sahabat sholat di belakang satu imam. Lalu Umar mengatakan radhiyallahu an, nikma bid'ah hadhihi. Ya, itu gambaran yang menjadi dalil dari orang mengatakan bahwa ada bid'ah yang baik. Nikma bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini sudah. Itu aja, hadhihi ini. Maksudnya adalah ini perkara baru lagi, dianggap perkara baru yang sebenarnya dia bukan baru, cuma dianggap baru karena sudah lama berlalu tidak dilaksanakan. Nanti ini lagi. Maka para ulama menyampaikan maksud dari Umar bin Khattab radhiyallahu an itu hanyalah secara bahasa, dalam artian perkara baru. Baru artinya baru dimulai lagi. Tapi adakah dalilnya sholat tarawih? Ada dalilnya. Yang dilarang itu adalah perkara baru yang tidak ada dalilnya. Yang dalam urusan agama. Nah ini ada dalilnya sholat tarawih. Nabi pernah lakukan. Jadi ini sekalian tentang hal yang perlu kita hidupkan di malam Ramadan. Ingat, itikafnya artinya kita memutus hubungan keduniaan. Tapi kalau sudah itikaf di masjid, habis Isya ada sholat tarawih, tapi fokus tetap melayani pembeli kalau dia adalah penjual online. Masih juga hubungan interaksi keduniaan, melayani semua urusan-urusan dunia, itu juga bukan itikaf. Memang jasadnya di masjid, tapi ruhnya sudah di segala tempat ya. Pikirannya sudah melayang-layang, itu bukan itikaf juga. Memang itikaf itu konsentrasi semuanya. Pikiran, hati kita, jasad kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagi wanita, mungkin yang lagi haid tidak bisa beribadah sholat, tidak bisa puasa,
Apalagi 10 akhir Ramadan, dia bisa baca Quran tanpa menyentuh mushaf langsung. Itu masih dibolehkan. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa di sana di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Di antara tujuan itikaf karena 10 malam terakhir itu ada di antaranya malam Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sudah kita ketahui keutamaannya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan, pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Dan tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikonversi ke tahun berarti kurang lebih 83 tahun. 83 tahun. Lebih baik daripada 83 tahun. 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ibadah yang kita lakukan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Itu terus kita jaga tiap Ramadan. Kita ingin 10 terakhir Ramadan kita bisa dapatkan bulan Ramadan itu dengan Lailatul Qadarnya. Kita ingin dapatkan keutamaan Lailatul Qadar karena lebih baik daripada 1000 bulan. Sementara umur kita yang singkat ini disebutkan dalam hadis 60 sampai 70 tahun saja. Sementara kita mulai beramal kapan? Ibaratnya kita mulai kenal hidayah umur berapa? Kan kita tidak selamanya semua kita ini kenal hidayah dari umur 15. Ada yang sudah 20, ada yang sudah 25, ada yang sudah 30, baru mengenal sholat, baru mengenal ibadah. Terlewatkan Ramadan sebelumnya, terlewatkan amalan-amalan soleh. Nah Ramadan ini jangan lewatkan lagi. Kita ingin menjaganya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terhitung di catatan amal justru tidur kita ternyata lebih dari 1000 bulan. Tiap tahun dikali itu. Berarti kalau 10 tahun kita lewati dengan tidur, sama dengan 830 tahun kita tidur. Kala-kala Ashabul Kahfi kita tidur. Ashabul Kahfi cuma 350-an ya. Kita sudah 830 karena selalu tidur ketika Lailatul Qadar. 10 tahun berarti 83 kali 10, 830 tahun. Yang luar biasa tidur kita. Jadi ini kita ingin manfaatkan karena Nabi SAW memanfaatkan malam Lailatul Qadar dengan banyak beribadah dan memang ada beberapa tanda yang disebutkan. Tapi jangan fokus selalu tiap pagi lihat lagi langit ya. Lailatul Qadar dari malam. Pokoknya ibadah saja yang penting jangan sampai lengah 10 malam terakhir itu agar kita bisa benar-benar menggapai waktu spesial tersebut. Kita ibadah bukan untuk Lailatul Qadar, kita isi semua malam-malam hari kita. Apalagi 10 hari terakhir Ramadan, kita isi dengan sholat, dengan mengaji, dengan berzikir. Bahkan bila malam Lailatul Qadar, disunahkan kita berdoa dengan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita sendiri. Itu doa kita. Kita banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah yang kita lakukan. Jadi kita jaga 10 hari terakhir Ramadan sebagaimana Nabi selalu menjaga 10 hari terakhir Ramadan beliau. Beliau bahkan beriktikaf dan di akhir wafat beliau 20 hari beliau beriktikaf. Malam Lailatul Qadar banyak hadis yang menyampaikan, cuman sekali lagi ini tidak mesti di malam ganjil dalam pemahaman kita. Sebab dalam penjelasan para ulama 10 malam yang tersisa artinya bisa dihitung dari belakang, bisa dihitung dari depan. Kalau dihitung dari 31 maka 29 genap. Kalau dihitung dari depan 21 ganjil maka 22 genap. Jadi tergantung hitungannya dari belakang atau dari depan. Dan itu punya penjelasan dari para ulama keduanya. Dihitung dari belakang bisa, dari depan bisa. Makanya kita hidupkan semuanya. Jangan cuma datang ke masjid malam-malam 21, 23, 25. Bisa saja ternyata hitungannya justru 22 ganjilnya. Karena hitungan dari belakang. Kita tidak tahu. Sehingga 10 ini kita hidupkan. Tentu malam sebelumnya sudah kita jaga. Sudah kita start dari awal. Sehingga sisa yang terakhir itu 10 semakin lebih hebat lagi. Semakin lebih kuat lagi. Bukan justru semakin lebih loyo, lebih lemah. Karena memang Facebook, Instagram sudah mulai menyebarkan produk-produk yang terbaik. Sehingga kita pun akhirnya fokus melihat-lihat mana yang cocok buat saya dipakai lebaran. Akhirnya habis. Ibu-ibu juga sudah mulai melihat resep-resep kue, masakan-masakan, kari-kari, rendang-rendang. Akhirnya juga fokus memasak, bikin kue,
dan sebagainya lewat malam Lailatul Qadar. Baik, yang terakhir sekali, kalau ingin puasa kita menjadi puasa terbaik, tentu amalkan apa yang sudah kita sampaikan. Baca Quran, hidupkan Qiyamul Lail, jaga kualitas ibadah kita, perkuat 10 malam terakhir, dan di antara hal-hal yang perlu kita jaga agar kemudian puasa kita semakin lebih baik adalah meninggalkan ucapan keji dan dusta. Orang yang berpuasa menahan diri dari lapar, haus, hubungan suami istri, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dia memang menahan lapar dan haus karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi puasanya tidak akan bermakna apa-apa kalau dia masih mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk, kata-kata kotor, dan amalan-amalan yang keji. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tetap belum bisa meninggalkan perkataan dusta, perkataan buruk, termasuk ghibah, adu domba, dan yang lainnya, bahkan dia masih terus mengamalkan kekejian, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan dirinya walaupun dia kemudian meninggalkan lapar, meninggalkan makan dan minumnya. Jadi dia lapar, dia haus, Allah tidak urus itu. Ya, Allah tidak pedulikan itu. Allah tidak peduli dengan lapar dan hausnya karena dia telah mengotori Ramadan dengan amalan-amalan keburukan. Maka jaga lisan kita, walaupun hanya bercanda, cerita-cerita ungke dan yang lainnya, itu kita hindari. Karena cerita ungke itu ternyata fiktif belaka. Termasuk ya, kita sering contohkan kayak mobil yang bagus lewat, ya kan? Lalu kita sementara duduk, kemana lagi saya punya oto itu? Itu bukan mobilnya, dia telah berdosa sebenarnya. Itu memang bercanda, tapi tetap kita hindari. Bukan hanya di bulan Ramadan, ketika Ramadan selesai, sudah saatnya saya. Justru Ramadan itu menjadi cikal bakal awal untuk kita kemudian menjaga diri kita selepas Ramadan, terus terjaga amalia kita. Jadi sekali lagi, kita jaga perkataan kita agar kemudian tidak keluar perkataan-perkataan dusta, kotor, perkataan-perkataan ghibah, mencaci maki dan sebagainya, menghina orang lain dan seterusnya. Dan kalaupun ada orang-orang yang menghina kita, maka kita dituntut untuk bersabar dan mengatakan inni shaim. Mungkin ada hal-hal yang membuat orang emosi, mungkin ada salah paham, lalu orang mencaci maki kita, menghardik kita, bahkan mungkin sementara jalan aspal lagi berair, disambar air tersebut kena pakaian kita, katakan pada diri kita inni shaim, saya lagi puasa. Tidak usah memaki orang yang di motor tadi, biarkan saja dia berlalu, bawa saja pakaian itu ke laundry kalau tidak ada yang mencuci di rumah. Jadi ini dituntut kesabaran, sebab Nabi SAW menyampaikan, jika ada orang lain yang menghinanya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah dia mengatakan, saya orang yang sedang berpuasa. Jadi dia bersabar, jangan membalas cacian tersebut, baik ketika puasa maupun sudah tidak berpuasa. Jangan sampai dia menyimpan dendam, ya, ketika lagi puasa, jangan, saya lagi puasa, nanti saya sebentar maghrib baru kita selesaikan. Tidak boleh, bukan ya. Tetap dijaga diri, artinya dituntut kesabaran, baik dia sementara berpuasa ataupun tidak sedang berpuasa. Hal yang paling terakhir, bahwa hal yang paling terlarang, walaupun dia dihalalkan sebelum Ramadan, maka diharamkan ketika di siang hari, yaitu hubungan suami istri yang punya istri. Hukumannya berat ya. Siapa yang melakukan itu ya, jadi sebenarnya kalau dia musafir itu masih ada kebolehan, dia makan, dia minum, dia bercanda dengan istrinya dengan candaan yang berlebihan kalau sementara musafir. Tapi sekali lagi jangan ada konspirasi. Karena mau suka makan, mau suka minum, ajak istri, mari kita ke toli-toli. Supaya kita makan di sana. Jadi tidak bisa disengaja begitu. Memang dia kebutuhan yang ada mendasar bahwa dia mau safar, dia ada kepentingan, ada kebutuhan, maka itu boleh. Nah kalau tidak safar lalu kemudian terjatuh pada hal tersebut, maka dia mesti membayar kafarat, yaitu membebaskan budak. Yaitu kalau tapi budak di sini tidak ada, tapi hukuman yang paling bisa adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan tidak boleh ada putus. Jadi kalau sudah puasa
58, 59 gagal, ulang lagi dari awal. Karena dia mutatabi'ain, harus berturut-turut, tidak boleh ada putusnya. Jadi kalau 1 hari, kalau 2 hari berarti 4 bulan. Itu hukuman, jadi dikali per hari. Makanya pengantin baru beda hukumnya dengan pengantin lama. Apa hukumnya seorang suami mencium istrinya? Buat pengantin lama, biasanya sudah bisa mengendalikan emosi, itu dihukum masih dibolehkan. Karena Rasulullah SAW pernah mencium istri beliau dalam keadaan berpuasa, dan beliau adalah manusia yang paling bisa menahan diri. Tapi para ulama menyampaikan bagi yang pengantin baru dimakruhkan. Karena masih panas-panasnya. Jadi itu beda hukumnya. Karena dorongannya beda antara yang sudah lama dengan yang masih baru. Ini rambu-rambu yang perlu kita jaga. Waktu batas makan sahur, terbit fajar. Adapun imsak itu bukan batas, tapi peringatan. Hati-hati, 10 menit lagi sudah tidak boleh makan minum. Karena dalilnya bukan makan minumlah kalian sampai imsak. Tidak ada. Yang ada adalah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Itu batasnya. Makan minum sampai jelas fajar, yaitu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Itu batasnya. Kalau waktu subuh adalah 04.25, batasnya 04.25. Kalau waktu subuh 04.36, batasnya 04.36. Imsak dari toa sudah kedengaran imsak, kita baru minum teh misalnya, itu tidak apa-apa. Karena batas bukan imsak. Tapi sekali lagi tetap berhati-hati agar kemudian menjaga diri jangan sampai keasikan ternyata sudah kamat, kita masih asik karena tidak ada bunyi di masjid, lupa azan, pakai toa karena toanya rusak. Kita berhati-hati melihat waktu agar kemudian tidak kelewat dalam sahur, dan diupayakan sunnahnya dalam mengakhirkan makan sahur. Batas dari selesai sahur sampai iqamah, ada mengatakan sampai azan, itu 50 bacaan ayat standar. Bukan ayat juz 30, kalau cepat sekali. Ayat standar, ayat normalnya, itu 50 bacaan. Berarti kalau ada yang bangun jam 4, biasa sebagian orang bangun, sudah jam berapa? Jam 4. Waduh, lambat. Belum lambat, itu sudah momen yang paling tepat untuk makan sahur sebenarnya. Paling bagus mengakhirkan makan sahur. Sedangkan berbuka justru disunahkan menyegerakan. Menyegerakan bukan berarti cepat-cepat, baru 5:30 sudah membuka. Tapi artinya kalau sudah masuk waktu maghrib, segeralah berbuka. Jangan ditunda, kasih masuk ayam, kasih masuk bebek, kasih masuk motor. Akhirnya sudah selesai azan, sudah iqamah juga, kita masih baru mulai berbuka. Akhirnya sholat maghribnya terlambat. Jadi kita ingin menyegerakan berbuka karena itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Kira demikian untuk materi kita pada hari ini, untuk session pertama dari kami. Insyaallah masih ada lanjutan 3 materi dari Ustadz kita. Semoga kita kembali bisa bergabung, dan setelah ini ada tambahan informasi dari panitia dan langsung akan dipandu oleh MC dan mungkin dari Ustadz Abu Fahri. Demikian, semoga manfaatnya apa yang kami sampaikan pada hari ini buat kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Dan dari kami cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya adalah kita upayakan semaksimal mungkin untuk menghidupkan malam Ramadan dengan Qiyamul Lail. Ini judul kita yang ketiga. Hidupkan malam Ramadan dengan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu nama lain atau nama umum Qiyamul Lail. Kalau Ramadan lebih spesifik namanya Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan artinya berdiri. Qiyam itu berdiri, Lail malam. Jadi Qiyamul Lail berdiri di malam hari. Tapi jangan cuma berdiri. Maksudnya spesifiknya adalah sholat. Spesifiknya adalah sholat. Jadi sholat kita hidupkan malam-malam Ramadan dengan Qiyamul Lail atau Qiyam Ramadan. Dan lebih khusus namanya sholat tarawih. Sholat tarawih untuk kita umumnya di Indonesia ini masih belum cocok penamaan sholat tarawih.
Karena tarawih itu artinya istirahat. Istirahat artinya saking lamanya sholat dibutuhkan istirahat. Jadi di zaman sebelum ini, di zaman para salaf, di zaman setelah Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah SAW sangat terkenal sholatnya. Ayo Pak. Jadi sholat tarawih dia ambil dari kata ar-roha, istirahat. Kenapa istirahat? Karena lama. Jadi zaman Rasulullah SAW setelahnya itu sholatnya lama, sehingga setelah 4 rakaat istirahat dulu. Karena berdiri lama sekali. Kalau sekarang tidak cocok istirahat kalau cuma alhaqumut takasur. Setelah itu al-ikhlas. Rakaat kedua wal asr, setelah itu al-ikhlas. Istirahat. Singkat sekali istirahat. Jadi tapi tidak apa-apa, namanya tetap sholat tarawih. Ya sudah kita maklumi lah. Sholat tarawih artinya sholat di malam hari Ramadan. Walaupun asalnya sholat tarawih itu istirahat. Ada nama lain artinya santai. Maksudnya santai, jangan terlalu cepat-cepat lah sholat tarawih itu. Santai saja rukunya, santai. Allahu Akbar, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Santai. Jangan Allahu Akbar, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Allah, itu tidak santai, bukan tarawih namanya. Ya. Sholat kilat. Ya. Bahkan 8 rakaat 4 menit. Ya gelombang ultra magnetik. Begini sholatnya. Itu kayak tapi bukan di sini. Di YouTube ya. Itu di YouTube ada. 8 rakaat 4 menit. Berarti tiap rakaat setengah menit. Karena 1 rakaat 1 menit. 1 rakaat 1 menit. Luar biasa sholatnya. Jadi tarawih itu sebenarnya artinya pelan, santai. Karena kita tidak persoalkan sebenarnya jumlah rakaat. Karena tidak ada pembatasan. Para ulama pun telah membahas, menyinggung itu. Sholat tarawih tidak dibatasi harus 8, harus 10, harus 12, harus 20. Tergantung kesepakatan jamaah mau sholat berapa rakaat. Kalau di masjid itu sepakat 8, ya mari kita sholat 8, tambah witir 3 misalnya. Sepakat 20, kita sholat 20, tambah witir 3. Kalau sepakat 30, mari kita sholat 30. Yang penting sepakat, itu intinya. Kesepakatan. Yang penting tumanina dijaga. Biar juga sholatnya 20, kalau ke Valentino Rossi, biar juga banyak tidak. Jadi intinya tumaninanya. Al-Fatihahnya juga, karena dia rukun. Hari ini kita dapati Al-Fatihah 1 nafas. Ya. Cepat sekali. Nggak tahu lagi mana ro, mana ya ha, mana. Kita terus sangat cepat. Ini inti dari tarawih tidak didapat lagi. Kita maunya hidupkan malam Ramadan dengan berdiri. Sebab sifat ibadur rahman itu yang Allah Subhanahu wa taala puji adalah walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ibadur rahman adalah dia yang menghabiskan malamnya dengan sujud dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya berlama-lama, bukan bercepat-cepat. Qiyamul lail. Walaupun qiyamul lail ini hukumnya sunnah, tapi sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang ditekankan, ditakkid. Muakkadah artinya ditekankan. Kalau bisa dijaga, tiap hari kita hidupkan. Sebab keutamaannya secara umum qiyamul lail adalah keutamaan. Secara khusus Nabi SAW menyampaikan dalam riwayat Bukhari Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat Ramadan, qiyamul Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita punya dosa semua, tidak ada yang tidak punya dosa. Tidak bisa saya kayaknya belum ada dosa untuk tahun ini. Terlalu sombong itu. Tidak ada yang begitu orang. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam berbuat kesalahan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar
Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat kesalahan malam ataupun siangnya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan saya akan selalu mengampuni dosa semuanya, asalkan kalian meminta ampun, asalkan kalian beristighfar, asalkan kalian beramal soleh, maka itu akan menjadi ampunan buat kalian, termasuk qiyamu Ramadan. Jadi kita tidak bisa terlalu ngotot harus 8, ngotot 20, tidak. Intinya kesepakatan, tumaknina, walaupun kemudian kebiasaan Rasulullah SAW itu sholat beliau adalah 11 rakaat beliau sholat. Dan itu rutin, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Karena Nabi SAW itu beramal secara kontinu. Jadi beliau walaupun amalannya misalnya sedikit, tapi kontinu. Itu yang lebih baik. Jagalah amalan walaupun sedikit, asalkan kontinu. Dan Nabi SAW telah menjaga sholatnya 11 rakaat. Di hadis yang lain 13 rakaat dengan 2 sholat pembuka yang ringan. Itu sifat sholat Rasulullah SAW, dan beliau sholat 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Walaupun sekali lagi penjabaran ini masih banyak. Ada yang mengatakan 4 rakaat lalu salam, itu juga ada petunjuknya. Atau sholat witir 5 rakaat 1 kali salam, itu juga ada petunjuknya. Sholat witir 2 rakaat salam, kemudian tambah 1 salam, atau 1 kali 3 baru salam. Semua ada petunjuknya. Itu dibenarkan oleh para ulama. Jadi intinya malam itu berlalu, kita lalui dengan qiyamul lail. Dan yang paling inti adalah bagaimana kemudian kita sholat selesai bersama imam. Jadi sholat 4 rakaat, sudah saya lanjut di rumah saja. Itu keutamaannya kurang. Sebab Nabi SAW menyatakan bahwa sholatnya seseorang bersama imam, yaitu di malam Ramadan hingga selesai, maka dihitung baginya pahala sholat semalam suntuk, 1 malam full. Walaupun dia sholat itu cuma 1 jam, setengah jam, tapi dia sholat sampai selesai bersama imam, maka dihitung seperti sholat semalam suntuk. Jadi kalau di masjid itu memang tidak kita dapati sholatnya 8, 11, kita sholat di situ sampai selesai. Kita dapati masjid 20, kita sholat di situ sampai selesai bersama imam. Itu pahalanya juga disebutkan. Kita sampaikan tadi bahwa sholat tarawih hukumnya sunnah muakkadah. Disebut sunnah muakkadah karena Nabi SAW pernah meninggalkannya. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa waktu itu Nabi SAW sholat, dan para sahabat melihat Nabi sholat di malam Ramadan, maka mereka kemudian berkumpul sholat di belakang Rasulullah SAW, berkumpul. Keesokan harinya mulai disebarkan tadi malam. Jadi cerita-cerita teman orang sholat dengan Nabi banyak orang. Akhirnya sahabat yang belum sholat mau ikut juga. Maka malam kedua bertambah dari jumlah sebelumnya, karena mau juga sholat seperti itu. Karena ini pertama kali, jadi tren juga. Maka mereka terus membahasakan itu, menyampaikan dari satu ke yang lain, bertambah lagi pada hari kedua. Besoknya lagi terus menyebar cerita. Kan belum ada WA, kalau WA kan tinggal grup. Kirim kami tadi malam sholat. Ini tidak harus dari mulut ke mulut. Ternyata sampai semua pesan itu malam ketiga lebih banyak lagi dari malam sebelumnya. Malam keempat sudah full masjid. Sudah full, sudah datang semua, sudah full ruang masjid. Ternyata Nabi tidak keluar, tetap di rumahnya. Sampai sudah dekat subuh, barulah kemudian beliau keluar dan kemudian menyampaikan, saya tahu apa yang kalian lakukan tadi malam. Nabi lihat semua yang berkumpul itu, tapi saya tidak keluar karena saya khawatir kalau kemudian Ramadan itu diwajibkan, sholat di malam Ramadan itu diwajibkan buat kalian, yang akhirnya kalian tidak mampu melaksanakannya. Nah, maka di sini digarisbawahi bahwa hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkadah, tapi harus dijaga karena inilah kebiasaan para ulama terdahulu. Bahkan Nabi SAW jelang Ramadan dikabarkan oleh Huzaifah, beliau sholat setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Baqarah. Di baru Al-Baqarah saja sudah
Artinya baru satu juz saja itu sudah terkesan lama buat masyarakat kita di Indonesia ini. Apalagi Al-Baqarah ya 2 juz lebih. 2 juz lebih. Ya. Hampir 3 juz. Apakah sampai situ? Tidak, tambah Ali Imran lagi. Tambah lagi. Jadi memang kesannya tarawih itu harus lama sebenarnya. Makanya dinamakan tarawih karena ada istirahatnya. Jadi setelah 4 rakaat, karena lama berdirinya juga sudah mulai kram-kram, duduk, siapkan air minum kalau ada panitia. Air minum siapkan untuk yang sholat. Kasih orson atau apa kan supaya segar, baru lanjut lagi sholat. Jadi itu tarawih namanya, tarawih. Asal usul dari sholat tarawih penamaan itu. Setelah Nabi tinggalkan tadi, sholat sudah tidak lagi, itu berhenti memang. Tidak ada lagi sholat tarawih setelah itu. Di zaman Abu Bakar juga tidak dilaksanakan, jadi orang sholat masing-masing saja. Nanti di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar masuk masjid, melihat di masjid kenapa berkelompok-kelompok. Jadi ini ada imamnya, ada imamnya, ada imamnya, ada imamnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, kenapa tidak disatukan saja? Maka akhirnya disatukan satu imam, ya ada Ubay bin Ka'ab juga menjadi imam, lalu para sahabat sholat di belakang satu imam. Lalu Umar mengatakan radhiyallahu an, nikma bid'ah hadhihi. Yaitu gambaran yang menjadi dalil dari orang mengatakan bahwa ada bid'ah yang baik. Nikma bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini sudah. Itu aja, hadhihi ini. Maksudnya adalah ini perkara baru lagi, dianggap perkara baru yang sebenarnya dia bukan baru, cuma dianggap baru karena sudah lama berlalu tidak dilaksanakan. Nanti ini lagi. Maka para ulama menyampaikan maksud dari Umar bin Khattab radhiyallahu an itu hanyalah secara bahasa, dalam artian perkara baru. Baru artinya baru dimulai lagi. Tapi adakah dalilnya sholat tarawih? Ada dalilnya. Yang dilarang itu adalah perkara baru yang tidak ada dalilnya. Yang dalam urusan agama. Nah ini ada dalilnya sholat tarawih, Nabi pernah lakukan. Jadi ini sekalian tentang hal yang perlu kita hidupkan di malam Ramadan. Ingat itikafnya artinya kita memutus hubungan keduniaan. Tapi kalau sudah itikaf di masjid habis Isya ada sholat tarawih tapi fokus tetap melayani pembeli kalau dia adalah penjual online. Masih juga hubungan interaksi keduniaan, melayani semua urusan-urusan dunia, itu juga bukan itikaf. Memang jasadnya di masjid, tapi ruhnya sudah di segala tempat ya. Pikiran sudah melayang-layang, itu bukan itikaf juga. Memang itikaf itu konsentrasi semuanya. Pikiran, hati kita, jasad kita di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagi wanita, mungkin yang lagi haid tidak bisa beribadah sholat, tidak bisa puasa, apalagi 10 akhir Ramadan, dia bisa baca Quran tanpa menyentuh mushaf langsung. Itu masih dibolehkan. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa di sana di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Di antara tujuan itikaf karena 10 malam terakhir itu ada di antaranya malam Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sudah kita ketahui keutamaannya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan, pada Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Dan tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikonversi ke tahun berarti kurang lebih 83 tahun. 83 tahun. Lebih baik daripada 83 tahun. 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ibadah yang kita lakukan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Itu terus kita jaga tiap Ramadan. Kita ingin 10 terakhir Ramadan kita bisa dapatkan bulan Ramadan itu dengan Lailatul Qadarnya. Kita ingin dapatkan keutamaan Lailatul Qadar karena lebih baik daripada 1000 bulan. Sementara umur kita yang singkat ini disebutkan dalam hadis 60 sampai 70 tahun saja. Sementara kita mulai beramal kapan? Ibaratnya kita mulai kenal hidayah umur berapa? Kan kita tidak selamanya semua kita ini kenal hidayah dari umur 15. Ada yang sudah 20, ada yang sudah 25, ada yang sudah 30, baru
mengenal sholat, baru mengenal ibadah. Terlewatkan Ramadan-Ramadan sebelumnya, terlewatkan amalan-amalan soleh. Nah Ramadan ini jangan lewatkan lagi. Kita ingin menjaganya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terhitung di catatan amal justru tidur kita ternyata lebih dari 1000 bulan. Tiap tahun dikali itu. Berarti kalau 10 tahun kita lewati dengan tidur, sama dengan 830 tahun kita tidur. Kala-kala Ashabul Kahfi kita tidur. Ashabul Kahfi cuma 350-an ya. Kita sudah 830 karena selalu tidur ketika Lailatul Qadar. 10 tahun berarti 83 kali 10, 830 tahun. Yang luar biasa tidur kita. Ya. Jadi ini kita ingin manfaatkan karena Nabi SAW memanfaatkan malam Lailatul Qadar dengan banyak beribadah, dan memang ada beberapa tanda yang disebutkan. Tapi jangan fokus selalu tiap pagi lihat lagi langit ya. Lailatul Qadar tadi malam. Pokoknya ibadah saja, yang penting jangan sampai lengah 10 malam terakhir itu agar kita bisa benar-benar menggapai waktu spesial tersebut. Kita ibadah bukan untuk Lailatul Qadar, kita isi semua malam-malam hari kita. Apalagi 10 hari terakhir Ramadan, kita isi dengan sholat, dengan mengaji, dengan berzikir. Bahkan bila malam Lailatul Qadar, disunahkan kita berdoa dengan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita sendiri. Itu doa kita. Kita banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah yang kita lakukan. Jadi kita jaga 10 hari terakhir Ramadan sebagaimana Nabi selalu menjaga 10 hari terakhir Ramadan beliau. Beliau bahkan beriktikaf dan di akhir wafat beliau 20 hari beliau beriktikaf. Malam Lailatul Qadar banyak hadis yang menyampaikan, cuman sekali lagi ini tidak mesti di malam ganjil dalam pemahaman kita, sebab dalam penjelasan para ulama 10 malam yang tersisa artinya bisa dihitung dari belakang, bisa dihitung dari depan. Kalau dihitung dari 31 maka 29 genap. Kalau dihitung dari depan 21 ganjil, maka 22 genap. Jadi tergantung hitungannya dari belakang atau dari depan. Dan itu punya penjelasan dari para ulama keduanya. Dihitung dari belakang bisa, dari depan bisa. Makanya kita hidupkan semuanya. Jangan cuma datang ke masjid, malam-malam 21, 23, 25. Bisa saja ternyata hitungannya justru 22 ganjilnya. Karena hitungan dari belakang. Kita tidak tahu. Sehingga 10 ini kita hidupkan. Tentu malam sebelumnya sudah kita jaga. Sudah kita start dari awal. Sehingga sisa yang terakhir itu 10 semakin lebih hebat lagi, semakin lebih kuat lagi, bukan justru semakin lebih loyo, lebih lemah, karena memang Facebook, Instagram sudah mulai menyebarkan produk-produk yang terbaik, sehingga kita pun akhirnya fokus melihat-lihat mana yang cocok buat saya dipakai lebaran. Ya, akhirnya habis. Ibu-ibu juga sudah mulai melihat resep-resep kue, masakan-masakan, kari-kari, ya, rendang-rendang. Ya. Akhirnya juga fokus memasak, bikin kue dan sebagainya lewat malam Lailatul Qadar. Baik, yang terakhir sekali, kalau ingin puasa kita menjadi puasa terbaik, tentu amalkan apa yang sudah kita sampaikan. Baca Quran, hidupkan Qiyamul Lail, jaga kualitas ibadah kita, perkuat 10 malam terakhir, dan di antara hal-hal yang perlu kita jaga agar kemudian puasa kita semakin lebih baik adalah meninggalkan ucapan keji dan dusta. Orang yang berpuasa menahan diri dari lapar, haus, hubungan suami istri, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dia memang menahan lapar dan haus karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi puasanya tidak akan bermakna apa-apa kalau dia masih mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk, kata-kata kotor, dan amalan-amalan yang keji. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tetap belum bisa meninggalkan perkataan dusta, perkataan buruk, termasuk ghibah, adu domba, dan yang lainnya, bahkan dia masih terus mengamalkan kekejian, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan dirinya walaupun dia kemudian meninggalkan lapar, meninggalkan makan dan minumnya. Jadi dia lapar, dia haus, Allah tidak urus itu. Ya, Allah tidak pedulikan itu. Allah tidak peduli dengan lapar dan hausnya karena dia telah mengotori Ramadan dengan amalan-amalan keburukan. Maka jaga lisan kita, walaupun hanya bercanda, cerita-cerita ungke dan yang lainnya, itu kita hindari. Karena cerita ungke itu ternyata fiktif belaka. Ya. Termasuk ya kita sering contohkan kayak
mobil yang bagus lewat, ya kan? Lalu kita sementara duduk, kemana lagi saya punya motor itu? Itu bukan mobilnya, dia telah berdosa sebenarnya. Itu memang bercanda tapi tetap kita hindari. Bukan hanya di bulan Ramadan, ketika Ramadan selesai, sudah saatnya saya. Justru Ramadan itu menjadi cikal bakal awal untuk kita kemudian menjaga diri kita selepas Ramadan terus terjaga amalia kita. Jadi sekali lagi kita jaga perkataan kita agar kemudian tidak keluar perkataan-perkataan dusta, kotor, perkataan-perkataan ghibah, mencaci maki dan sebagainya, menghina orang lain dan seterusnya. Dan kalaupun ada orang-orang yang menghina kita, maka kita dituntut untuk bersabar dan mengatakan inni shaim. Mungkin ada hal-hal yang membuat orang emosi, mungkin ada salah paham, lalu orang mencaci maki kita, menghardik kita, bahkan mungkin sementara jalan aspal lagi berair, disambar air tersebut kena pakaian kita, katakan pada diri kita inni shaim, saya lagi puasa. Tidak usah memaki orang yang di motor tadi, biarkan saja dia berlalu, bawa saja pakaian itu ke laundry kalau tidak ada yang mencuci di rumah. Yes. Jadi ini dituntut kesabaran, sebab Nabi SAW menyampaikan jika ada orang lain yang menghinanya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah dia mengatakan saya orang yang sedang berpuasa. Jadi dia bersabar, jangan membalas cacian tersebut, baik ketika puasa maupun sudah tidak berpuasa. Jangan sampai dia menyimpan dendam, ya, ketika lagi puasa, jangan, saya lagi puasa, nanti saja sebentar maghrib baru kita selesaikan. Tidak boleh, bukan ya. Tetap dijaga diri, artinya dituntut kesabaran, baik dia sementara berpuasa ataupun tidak sedang berpuasa. Hal yang paling terakhir, bahwa hal yang paling terlarang walaupun dia dihalalkan sebelum Ramadan, maka diharamkan ketika di siang hari, yaitu hubungan suami istri yang punya istri. Hukumannya berat ya. Siapa yang melakukan itu ya, jadi sebenarnya kalau dia musafir itu masih ada kebolehan, dia makan, dia minum, dia bercanda dengan istrinya dengan candaan yang berlebihan kalau sementara musafir. Tapi sekali lagi jangan ada konspirasi. Karena mau suka makan, mau suka minum, ajak istri, mari kita ke toli-toli. Ya. Supaya kita makan di sana. Ini tidak bisa disengaja begitu. Memang dia kebutuhan yang ada mendasar bahwa dia mau safar, dia ada kepentingan, ada kebutuhan, maka itu boleh. Nah kalau tidak safar lalu kemudian terjatuh pada hal tersebut, maka dia mesti membayar kafarat, yaitu membebaskan budak. Yaitu kalau, tapi budak di sini tidak ada, tapi hukuman yang paling bisa adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan tidak boleh ada putus. Jadi kalau sudah puasa 59 gagal, ulang lagi dari awal. Karena dia mutatabi'ain, harus berturut-turut, tidak boleh ada putusnya. Jadi kalau 1 hari, kalau 2 hari berarti 4 bulan. Itu hukuman, jadi dikali per hari. Makanya pengantin baru beda hukumnya dengan pengantin lama. Apa hukumnya seorang suami mencium istrinya? Buat pengantin lama, biasanya sudah bisa mengendalikan emosi, itu dihukum masih dibolehkan. Karena Rasulullah SAW pernah mencium istri beliau dalam keadaan berpuasa, dan beliau adalah manusia yang paling bisa menahan diri. Tapi para ulama menyampaikan bagi yang pengantin baru dimakruhkan, karena masih panas-panasnya. Jadi itu beda hukumnya. Karena dorongannya beda antara yang sudah lama dengan yang masih baru. Ini rambu-rambu yang perlu kita jaga. Waktu batas makan sahur, terbit fajar. Adapun imsak itu bukan batas, tapi peringatan. Hati-hati, 10 menit lagi sudah tidak boleh makan minum. Karena dalilnya bukan makan minumlah kalian sampai imsak. Tidak ada. Yang ada adalah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Itu batasnya. Makan minum sampai jelas fajar, yaitu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Itu batasnya. Kalau waktu subuh adalah 04.25, batasnya 04.25. Kalau waktu subuh 04.36, batasnya 04.36. Imsak, dari toa sudah kedengaran imsak, nah kita baru minum teh misalnya, itu tidak apa-apa. Karena batas bukan imsak. Tapi sekali lagi tetap berhati-hati agar kemudian menjaga diri jangan sampai
keasikan, ternyata sudah kamat, kita masih asik karena tidak ada bunyi di masjid, lupa azan, pakai toa karena toanya rusak. Kita berhati-hati melihat waktu agar kemudian tidak kelewat dalam sahur, dan diupayakan sunnahnya dalam mengakhirkan makan sahur, batas dari selesai sahur sampai iqomah, ada mengatakan sampai azan, itu 50 bacaan ayat standar, bukan ayat juz 30 kalau cepat sekali. Ayat standar, ayat normalnya, itu 50 bacaan. Berarti kalau ada yang bangun jam 4, biasa sebagian orang bangun, sudah jam berapa? Jam 4, waduh lambat. Belum lambat, itu sudah momen yang paling tepat untuk makan sahur sebenarnya. Paling bagus mengakhirkan makan sahur. Sedangkan berbuka justru disunahkan menyegerakan. Menyegerakan bukan berarti cepat-cepat, baru setengah 6, ya, sudah membuka. Tapi artinya, kalau sudah masuk waktu maghrib, segeralah berbuka. Jangan ditunda, kasih masuk ayam, kasih masuk bebek, kasih masuk motor. Ya. Akhirnya sudah selesai azan, sudah iqomah juga, kita masih baru mulai berbuka. Ya. Akhirnya sholat maghribnya terlambat. Ya. Ini yang kita ingin menyegerakan berbuka karena itu adalah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Saya kira demikian untuk materi kita pada hari ini untuk session pertama dari kami. Insyaallah masih ada lanjutan 3 materi dari Ustadz kita. Semoga kita kembali bisa bergabung, dan setelah ini ada tambahan informasi dari panitia dan langsung akan dipandu oleh MC dan mungkin dari Ustadz Abu Fahim. Demikian, semoga manfaatnya apa yang kami sampaikan pada hari ini buat kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian, dan dari kami cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, welcome holy month Ramadan, ahlan Ramadan.